Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia, NIM 2021630006, mahasiswi jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Universitas Papua. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gas tambang dan pengendaliannya, yang dimana materi ini ada dalam mata kuliah ventilasi tambang. Gas tambang. Gas tambang adalah gas yang terdapat di dalam lapisan batuan bawah tanah yang mengandung minyak atau batu bara. Gas tambang biasanya terdiri dari metana, etana, propana, butana, dan hidrokarbon lainnya. Gas tambang sendiri dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran jika tercampur dengan udara dan dapat pula membahayakan keselamatan manusia. Untuk mencegah hal ini, diperlukan proses pembuatan ventilasi tambang untuk tambang bawah tanah dengan sangat teliti dan sudah diperhitungkan secara teknis agar keselamatan para pekerja yang bekerja pada tambang bawah tanah tetap terjaga, yaitu dengan pengaliran udara bersih dari permukaan ke dalam tambang. Ada beberapa macam gas pengotor dalam udara tambang bawah tanah, baik berasal dari proses yang terjadi dalam proses penambangan maupun batuan ataupun bahan galiannya. Bisa juga disebabkan oleh mesin-mesin yang digunakan dalam proses penambangan, dan juga dari proses blasting atau peledakan. Dalam tambang batu bara, gas metan merupakan gas yang selalu ada. Ada beberapa gas pengotor yang berada dalam tambang, yaitu ada yang bersifat beracun hingga berbahaya. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Umumnya gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak menyebabkan munculnya api, dan bukan juga gas yang berbahaya. Dalam udara normal, kandungan CO2 adalah sebesar 0,3%. Sumber dari CO2 berasal dari hasil pembakaran, peledakan, atau juga berasal dari lapisan batuan dan hasil pernapasan. Konsentrasi CO2 yang tinggi dihasilkan dari proses kebakaran dan operasi peledakan. Namun jika terjadi oksidasi secara biologis seperti pembusukan, akan meningkatkan konsentrasi CO2 dan area yang tertutup dapat menguras konsentrasi CO2 dan memungkinkan tercapainya kadar yang membahayakan. Yang kedua ada gas metan atau CH4. Gas metan merupakan gas yang selalu ada dalam tambang batu bara dan merupakan sumber dari suatu peledakan. Gas ini mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari udara dan merupakan gas yang tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Yang ketiga ada karbon monoksida atau CO. Merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Gas ini mudah terbakar dan sangat beracun. Gas ini banyak dihasilkan pada saat terjadi kebakaran pada tambang bawah tanah dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi, dan juga bisa berasal dari proses peledakan dan oksidasi batu bara. Gas ini mempunyai afinitas yang tinggi terhadap hemoglobin darah sehingga sedikit saja kandungan gas CO yang dalam udara akan segera bersenyawa dengan butir hemoglobin yang akan meracuni tubuh lewat darah. Dan yang terakhir ada hidrogen sulfida atau H2S. Gas ini sering disebut juga stink dam atau gas busuk karena baunya yang seperti telur busuk. Gas ini tidak berwarna, merupakan gas racun dan dapat meledak, dan juga merupakan hasil dekomposisi dari senyawa belerang. Gas ini mempunyai berat jenis yang sedikit lebih berat dari udara. Setelah gas kontaminasi diidentifikasi sumbernya berada dan laju pelepasannya ditentukan, insinyur ventilasi harus merencanakan sistem ventilasi untuk mengontrol gas dalam tingkat maksimum yang diizinkan. Teknik kontrol yang tersedia berkisar dari pengenceran sederhana dengan aliran udara, ventilasi utama, hingga kompleks sistem drainase dirancang untuk menghilangkan gas sebelum penambangan. Teknik kontrol yang dipilih tergantung pada sumber dan sifat kejadiannya. Ada beberapa cara pengendalian yang dapat dilakukan terhadap gas pengotor pada tambang bawah tanah, yaitu yang pertama ada pencegahan atau prevention. Dalam pencegahan ini, kita menerapkan prosedur peledakan yang benar, melakukan perawatan rutin dari motor-motor bakar yang baik, dan melakukan pencegahan terhadap adanya api. Yang kedua, ada pemindahan, di mana dalam hal ini kita membuat penyaliran gas sebelum melakukan kegiatan penambangan dan menggunakan ventilasi isap lokal dengan kipas. Yang ketiga, absorpsi, yaitu penggunaan reaksi kimia terhadap gas yang keluar dari mesin dan pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil peledakan. Yang terakhir,
isolasi atau isolation, yaitu memberi batas sekat terhadap daerah kerja yang terbakar, penggunaan waktu-waktu peledakan saat pergantian gilir atau waktu-waktu tertentu. Dan yang terakhir ada pelarutan, yaitu pelarutan lokal dengan menggunakan ventilasi lokal dan pelarutan dengan aliran udara utama. Biasanya cara pelarutan akan memberikan hasil baik, tetapi sering beberapa cara tersebut dilakukan secara bersama-sama. Sekian penjelasan materi gas tambang serta penilaiannya yang saya bawakan. Jika ada yang salah atau keliru mohon dimaafkan. Terima kasih.